Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Aftasiani dengan NIM 200512040021, jurusan Teknik Informatika kelas A, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai standarisasi jaringan komputer untuk memenuhi tugas jaringan komputer yang diampu oleh Pak Agus Prianto. Pengertiannya, standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal ataupun pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Ada dua model, yaitu model OSI dan TCP. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Berikut adalah contoh gambarnya, di mana terdapat 7 layar. Yang pertama yaitu layer ke-7 atau application layer. Lapisan ke-7 ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Protokol yang berada dalam lapisan ini. Yang pertama HTTP, yang kedua FTP, yang ketiga NFS, yang keempat DNS, yang kelima POP3, yang keenam MIME, yang ketujuh SMB, yang kedelapan NNTP, yang kesembilan DHCP. Layer yang kedua, yaitu layer ke-6, presentation layer. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama Telnet, yang kedua SMTP, yang ketiga SNMP. Yang ketiga yaitu layer kelima atau session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu 1. NetBIOS, 2. NetBEUI, 3. ADSP, 4. PAP, 5. SPDU, 6. RCP. Yang keempat yaitu layer keempat, transport layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu 1. TCP, 2. UDP. Yang kelima, yaitu layer ketiga atau network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah 1. IP, 2. ARP, 3. RARP, 4. ICMP, 5. IGMP. Yang keenam
adalah layer kedua, yaitu data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama PPP, yang kedua SLIP. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu lapisan pertama, physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Model yang kedua yaitu model TCP. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang diterjemahkan menjadi Protokol Kendali Transmisi atau Protokol Internet, yang merupakan gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Berikut adalah contoh gambarnya. Kegunaan standarisasi. Beberapa manfaat standarisasi jaringan yaitu 1. Untuk dapat digunakan banyak orang. 2. Memudahkan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Pemaparan materi di atas diambil dari beberapa referensi berikut. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.